Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Amma ba'du. Dewan juri yang kami muliakan, hadirin yang dirahmati, marilah pada kesempatan kali ini kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dan berkumpul, tiada satupun yang menghalangi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pedoman umat Islam juga merombak dunia dari masa yang kelam. Hadirin rahimakumullah. Hidup di zaman milenial ini dengan teknologi yang makin menjadi mudah dalam mendapatkan apa yang diingini, baik dalam bidang komunikasi, transportasi, informasi, serta edukasi. Apalagi dengan berkembangnya sosmed dan media sosial yang bervariasi, mau belanja tinggal buka Shopee, mau makan Ada GoFood yang siap melayani, mau main Mobile Legend yang menemani, mau ini itu tinggal buka aplikasi, sehingga seakan-akan dunia ini dapat dinikmati hanya dengan ibu jari. Akan tetapi tak hanya hal positif yang disajikan, tetapi ada juga ancaman. Perilaku menjadi semakin anarkis, moral dan tata krama tak lagi digubris, rakyatnya semakin individualis. Ajaran agama bagai modul yang terwacana, bagai formalitas dalam hidup bernegara. Bahkan dengan tanpa sanksi, Tak hanya PUBG, tapi agama pun menjadi instrumen dalam ajang permainan dan saling bully. Kian wajar saat ini orang-orang menjadikan agama sebagai bahan bully. Orang berjilbab dikatain kampungan, orang mengaji dianggap sok suci, orang sedekah dianggap cari muka. orang yang menghidupkan sunnah Nabi dianggap aneh dan kurang termodernisasi. Sungguh alangkah banyaknya lawakan dan candaan yang dibuat hanya demi mencuri pandangan, padahal ada larangan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat dan hadirin yang semoga selalu sehat, saya Muhammad Sagif Muwisul Haq dan saya Muhammad Zuhri Aunillah Dan saya Maulana Ahsan dari Ahlul Wafa belongs to me. Perkenankanlah kami di sini menyampaikan sekelumit edukasi sebagai ajang pengingat diri dengan tema Agama jangan dibuat permainan. dengan berlandaskan surat At-Taubah ayat 65 sampai 66 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu 'an ta'ifatin minkum in na'fu 'an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan jika kalian tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka perbuat, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bermain-main dan bersenda gurau saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu berolok-olok? Tak usah kalian meminta maaf lantaran kalian kafir sesudah beriman. Jikalau kami memaafkan golongan di antara kalian, niscaya mereka bertobat, maka kami akan mengadab golongan yang lain. Niscaya mereka adalah orang yang selalu berbuat dosa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para dewan juri yang kami muliakan, para hadirin sebangsa dan seiman, mengenai ayat tadi dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan dari Abdullah bin Umar bahwasannya terdapat seseorang lelaki di dalam perang Tabuk yang mengatakan, sesungguhnya aku belum pernah melihat orang seperti tamu-tamu kita itu. Mereka adalah pengabdi perutnya, orang yang dusta lisannya, serta orang yang pengecut di dalam perang. Lalu ada seseorang lelaki lain di dalam masjid yang mengatainya sebagai orang yang kafir lagi munafik. Kemudian setelah ayat ini sampai kepada Rasulullah, ayat ini pun diturunkan. Kemudian lelaki tersebut datang menemui Rasul sebagai pembelaan bahwa ia hanya tengah dalam gurauan. Umar menggambarkan tatkala itu Rasulullah sedang di atas unta hendak pergi berpergian. Rasulullah sama sekali tidak menoleh ke lelaki tersebut. Kaki lelaki tersebut digambarkan tersandung-sandung batu karena merasa bersalah dan meminta mohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengira bahwasanya Rasulullah akan menerima dalih yang mereka kemukakan. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kepada nabinya agar mengatakan bahwa kaum munafik tidak pantas bagi mereka untuk mengajak Allah Subhanahu Wa Taala, para Rasulnya serta ayat-ayatnya. Para hadirin sekalian, bahwasannya kisah tadi mengisyaratkan bahwa semua insan jangan coba-coba mengejek Tuhan dan utusan, yang mana hal tersebut dalam bentuk ejekan, sindiran, hinaan, cacian terhadap syiar-syiar agama Islam maupun orang yang mengamalkan, baik dalam bentuk perbuatan, bahasa tubuh atau gambaran, bisa mencela dengan pelesetan-pelesetan. bagi pelakunya Allah tak segan mengadabnya. Para hadirin sekalian, memang tak bertulang, begitu lunak bagai banteng presto milik Mang Ujang. Tetapi ketika tengah bersilat, sekali menebas, 1-2 sayatan akan lama membekas. Sebuah kepemimpinan bisa kandas dengan tuntas. sesama saudara bisa berperang ganas. Itulah bahayanya Lidah yang culas. Bahkan terdapat di dalam agama Islam sebuah larangan, yaitu menjadikan candaan dengan berbagai kebohongan. Bagi pelakunya sungguh siksaannya bukan keras kepalang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyulhika bihil qauma wailul lahu wailul lah. Dan celakalah bagi orang-orang yang berkata kemudian ia berdusta karena hanya ingin melakukan sesuatu. para hadirin sekalian, jika setiap insan mau menjaga lisan, kami yakin negeri ini akan aman dari permusuhan, akan menjadi negeri yang tentram dan aman, dan kebahagiaan akan selalu terpancarkan. Demikian syarahnya yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi masa depan. Wahai kawan, Agar kita tetap tentram, mari jaga lisan dan ucapan untuk negeri kita Indonesia. Tuku sego nak nggone pusro, Ceketek lenis rasane sepo. MS kine samene ae jo. Nek ono salah Nyuwun ngapura. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.